Selamat pagi. Pagi, dokter. Selamat pagi adik dan ibu. Perkenalkan, saya Dokter Adwit, dokter yang berjaga di klinik Warmadewa pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan ibu dan adik siapa? Saya Bu Vidya, ini adik anak saya, Cia namanya. Cia dan ibu Vidya nggih. Nggih. Ibu Vidya, sebelumnya apa ada yang bisa saya bantu? Niki dokter, anak saya agak sesek terus batuk, tapi panas sama batuk, tapi udah mendingan. Tadi pagi sesek sih. Baik, Cia tadi batuk dan juga demam, terus tadi pagi sesek nggih. Baik, Ibu Vidya, ini adiknya umurnya berapa? Umurnya 3 tahun nih dokter. 3 tahun nggih. Nggih. Baik Ibu Vidya, karena adiknya mengeluhkan sakit, demam, batuk dan juga sesak. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan keluhan adiknya. Nanti mungkin Ibu Vidya bisa membantu menjawab apabila saya bertanya nggih. Nah, sebelum nanti prosedur niki tiang bertanya dulu. Jadi jika diperlukan pemeriksaan fisik, setelah bertanya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Tujuannya untuk mengetahui kenapa adiknya bisa seperti itu nggih. Baik Ibu Vidya, apakah bersedia? Bersedia dokter. Baik adik Cia, ibunya tertanya-tanya ya. Baik, tadi dikatakan demam, batuk dan juga sesak. Ini keluhan yang paling utamanya nih kenapa nggih paling keras? Seseknya nih. Seseknya nggih. Baik, seseknya udah dari kapan nggih? Seseknya dari tadi pagi dokter. Dari tadi pagi. Terus demam batuknya bagaimana? 2 hari yang lalu dan demam batuk, tapi saya kasih paracetamol, sekarang udah mendingan. Oh, sudah tidak terjadi demam batuk lagi? Kemarin malam udah mendingan, bisa tidur ya. Oh nggih. Baik, sesaknya itu dari tadi pagi? Tadi pagi. Nggih. Untuk sesaknya Nike, apakah terjadi terus menerus sesak atau hilang timbul seperti itu? Saya kurang tahu sih dokter, soalnya saya baru tadi pagi dia seseknya, terus akhirnya saya bawa kesini aja langsung. Nggih. Untuk kronologinya mungkin Ibu Vidya bisa ceritakan sedikit mengenai sesaknya? Jadi 2 hari lalu adiknya nih, anak saya nih udah batuk sama panas badannya. Habis itu saya kasih obat paracetamol, dia udah mendingan. Terus tadi jam 4:30 itu tiba-tiba dia sesek kayak terengah-engah. Saya kira nggak kenapa, akhirnya saya tinggal tidur. Sejam kemudian makin sesek dia dokter, makanya saya langsung bawa ke rumah sakit. Nggih. Berarti saat sesak Nike langsung dilakukan ke rumah sakit, tidak diberikan obat? Lalu saat sesak apakah batuk dan juga disertai demam? Sekarang sih lagi kayak timbul nih kan dokter. Oke. Baik, Ibu, selain demam dan juga batuk, apakah ada keluhan lain? Tidak ada dokter. Lalu untuk faktor yang memperburuk keadaan adiknya, apakah ada atau memperingan? Perburuknya sih kurang tahu ya dokter ya, tapi peringannya waktu demamnya ini sama batuknya ini hilang waktu saya beriin paracetamol. Untuk sesaknya? Untuk sesaknya kurang tahu karena saya langsung bawa ke sini. Oke, baik. Lalu saya ingin bertanya mengenai riwayat di keluarga. Apakah adiknya memiliki kakak atau adik, atau mungkin orang tua yang memiliki penyakit seperti adiknya? Dulu kakaknya waktu seumuran adiknya nih sempat seperti ini dokter, ada gejala yang sama, terus dokternya bilang kakaknya ini kena pneumonia. Oh, pneumonia. Lalu untuk adiknya sendiri, apakah adiknya memiliki riwayat sesak? Mungkin sebelum ini pernah sesak. Dokter. Lalu penyakit mungkin selain sesak Niki, pernah penyakit ada yang lain? Lalu untuk riwayat mengkonsumsi obat-obatan? Kemarin tuh paracetamol aja dokter. Paracetamol. Apakah adiknya dapat dioperasi mungkin karena sakit? Nggak ada. Lalu pernah jatuh mungkin dari tangga atau saat main-main? Nggak pernah dokter. Lalu untuk alergi, apakah adik memiliki alergi terhadap makanan atau obat-obatan? Sejauh ini belum ada. Nggih. Lalu untuk ibu dari keluarga sendiri, berarti cuma kakaknya aja yang pernah riwayat. Untuk orang tuanya, apakah pernah memiliki penyakit kronis? Nggak ada. Nggih. Baik, adiknya Niki tinggal bersama orang tua? Iya, sama saya. Baik, untuk lingkungan di rumah ibu bagaimana? Apakah ada yang merokok? Merokok tanah ada. Nggak. Kalau untuk minum, mungkin minum alkohol seperti itu? Nggak ada sih dok. Nah, untuk lingkungan rumahnya apakah
dekat dengan pabrik atau bagaimana yang Rumah saya dekat perkotaan, langsung depan jalan. nggih. Sekarang saya menanyakan ke riwayat kehamilan ibu nggih. Mm-mm. Apakah saat hamil ibunya memiliki riwayat sakit saat hamil? Nggak ada, Lalu untuk minum obat-obatan saat hamilnya Cia? cuman vitamin aja sih dokter, obat-obatan nggak ada. Vitamin. Nggih. Lalu untuk kontrol ke dokternya saat hamil Cia rajin sesuai buku pink nih ke? Rutin saya dokter biar sehat anak juga. Nggih. Lalu ibu membawa buku pinknya? Enggak sih dok. Oh enggak, ya nggih. Saya menanyakan manual saja nggih, yang ibu-ibu ingat saja. Ini adiknya normal atau sesar? Normal nih kak. Normal. Lalu untuk makanannya itu adiknya Cia ini selama makan apakah dia susah makannya atau biasa saja? Gampang nih dokter. Oh, Suka gampang. makan. Untuk imunisasi sudah lengkap kan? Lengkap sudah. Nggih. Lalu untuk sekarang adiknya sudah umur berapa nggih? Sudah 3 tahun kan. 3 tahun. Nah, untuk perkembangan tumbuh kembangnya Nika kan ada tuh di buku pink. Apakah lancar di situ? Apakah ada, kan tahu kan? Kemarin itu saya periksa dia masih dalam batas normal, garis hijau ini kan benar ya dokter? Iya benar. Sudah di Garis hijau nggih. Nggak ada kan merah? nggak ada. Nggih. Lalu untuk sekarang adiknya sudah lancar berbicara saat umur 3 tahun? Oh sudah nih kak dokter. Sudah. Kalau boleh tahu Niki adiknya anak keberapa nggih? Niki anak kedua. Anak kedua punya adik? Punya kakak dia. Kakaknya beda berapa tahun nggih? Beda 4 tahun. Lalu untuk saat hamilnya Cia Niki usia ibu berapa nggih? Saya waktu hamilnya ini 29. Iya 29. Nggih ibu, pertanyaannya saya tutup dulu. Jadi saya akan menyimpulkan. Jadi adiknya Cia Niki sekarang lebih sesaknya lebih menonjol nggih. Dimana ada penyakit penyertanya yaitu batuk dan juga demam. Dimana ini terjadi tadi pagi sesaknya, namun batuk dan juga demamnya dari 2 hari yang lalu sudah diberikan obat paracetamol. Niki kronologinya adiknya dari tadi pagi nggih, dari jam 5 pagi sudah merasakan sesak. Dimana ibu tidak memiliki penyakit kronis, namun kakaknya memiliki riwayat penyakit yang sama seperti adiknya dan kakaknya didiagnosis pneumonia. Dimana saat melahirkan ibu normal dan untuk Cianya sendiri juga normal tumbuh kembangnya nggih. Lalu nanti karena adiknya masih sesak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik nggih. Dimana nanti saya akan melanjutkan dari sesi tanya jawab ini langsung ke pemeriksaan fisik dengan meriksa adiknya. Nanti di sana mungkin saya akan mengukur tensi adiknya, apakah adiknya demamnya sudah menurun atau tidak, seperti itu nggih. Lalu ada juga beberapa tindakan lain yang mungkin nanti ibu juga dimohon untuk bantuannya nggih. Iya dokter. Baik, apakah ibu bersedia? Bersedia dokter. Nggih, baik, karena ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Ibu silakan ke meja pemeriksaan bersama Cia. Nanti boleh dipangku dulu Cianya kalau tidak mau di tempat tidur pemeriksaannya nggih. Saya akan mencuci tangan dan menyiapkan alat. Iya dokter. Baik, terima kasih. Baik, adik, sekarang dokter akan memulai meriksa ya. Adik santai aja. Nggih, baik, dari tadi saya sudah mengukur tinggi badan, berat badan, itu masih normal ya. Sekarang saya akan mengecek suhunya. Baik, adik buka ya, pinter. Tekuk nggih, tahan, nggak sakit nggak? Nggih, sambil menunggu suhunya, saya akan mengecek mengukur tekanan gini nadinya ya. Nggih, baik. Saya lihat suhunya memang demam dengan 39,5 nggih. Baik adik, tangannya diangkat dikit ya. Iya, pinter sayang. Sekarang saya akan sedikit menekan ya. Baik. Baik, jadi karena dia sesak, pernapasannya juga mengalami peningkatan ya, dimana 58 kali per menit. Baik adik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki nggih.
dimulai dari kepala. Baik dari yang saya lihat, yang saya lihat ini tidak ada pembesaran. Lalu rambutnya juga sudah mulai tumbuh ya Dek ya, dimana tidak ada tanda-tanda kerontokan saya lihat. Sekarang saya akan memegang gitu ya, menyentuh tabi. Baik, di sini tidak ada benjolan yang saya rasakan. Lalu di sini juga sudah mulai menutup ubun-ubunnya, dimana udah mulai keras ya saya pegang. Lalu tidak ada tanda-tanda pembengkakan juga. Baik, dari yang saya lihat wajahnya, permisi adik, angkat rambutnya dikit. Di sini masih normal. Saya lihat wajahnya tidak ada tanda-tanda pembesaran, tidak ada benjolan, tidak ada pembengkakan, kemerahan, nggih. Lanjut saya akan pegang sedikit deh ya, tapi kalau sakit bilang ya sayang. Baik, dari yang saya pegang di sini saya sentuh, wajah adiknya juga masih normal. Tidak ada tanda-tanda fraktur mungkin di tulangnya, lalu fraktur itu patah, lalu tidak ada tanda-tanda benjolan dan juga tidak ada tanda-tanda pembengkakan. Lanjut matanya, saya lihat di sini masih normal, tidak ada mencirikan mata-mata yang tidak normal seperti anemis, ikterus, dan tidak ada mata cowong. Lalu saya akan melakukan palpasi sedikit di matanya, nggih. Jadi di matanya tidak ada tanda-tanda patah tulang di sekitar mata, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada tanda-tanda benjolan. Lanjut telinganya saya lihat deh, nggih. Nggih. Baik, dari telinga saya lihat masih normal, tidak ada tanda-tanda pembesaran. Saya sentuh sedikit. Kalau sakit bilang ya. Lalu tidak ada tanda-tanda kemerahan dan juga pembengkakan di telinganya, nggih. Lanjut ke hidung, adik. Boleh dokter lihat, nggih. Jadi yang saya lihat tidak ada tanda-tanda pendarahan di hidungnya. Masih cuman bernafasnya emang agak sedikit terengah-engah ya, Dik ya. Lalu sekarang saya akan melakukan palpasi sedikit di hidungnya. Oh, masih tidak ada tanda-tanda pembesaran, pembengkakan, nggih. Lanjut, adik silahkan buka mulutnya. Susah ya nafasnya, iya. Baik, dari mulut masih normal, tidak ada tanda-tanda pembesaran di mulut seperti ada massa seperti itu, nggih. Lalu saya lanjut ke leher. Silahkan adik, dokter lihat, nggih. Nggih, baik, dari yang dokter lihat sini masih normal, tidak ada tanda-tanda kemerahan, pembengkakan. Lanjut, dokter pencet sedikit ya. Nah, masih normal juga, tidak ada tanda-tanda patah tulang di sekitar lehernya. Lanjut, dokter akan meriksa sekitar dadanya adik ya. Minta buka bajunya bentar ya, Dek. Nggak dingin kok. Baik, dari yang permisi ya, Dek. Dari yang dokter lihat, di sini memang tidak ada tampak-tampak tanda kemerahan, pembengkakan, dan benjolan. Namun dokter melihat di sini adiknya memang memaksakan sedikit untuk bernafasnya, nggih. Nggih, sedikit terengah-engah. Baik, dokter akan sedikit sekarang menyentuh, Dek, nggih. Nggih, baik, dari yang saya rasakan memang adiknya agak sedikit mengusahakan sekali untuk bernafas, nggih. Lanjut pemeriksaan dengan sedikit mengetuk. Apabila sakit katakan ya, Dek. Baik, dari yang tadi saya periksa di daerah dadanya Niki memang suaranya sedikit abnormal, nggih. Ya, Dek ya. Lanjut ke dokter akan merasa menggunakan alat namanya stetoskop untuk mendengar bunyi di daerah dada adik. Oke, baik, dari yang saya temukan, saya menemukan suara yang abnormal memang di sekitar dada adik. Jadi di sini mungkin karena sesaknya yang seperti tadi dikeluhkan, nggih.
Lanjut ke pemeriksaan perut. Baik, lanjut ke pemeriksaan perut. Adik sedikit saya lipat ya. Baik, dari yang saya lihat di sini perutnya masih normal, tidak ada tanda-tanda kemerahan, tidak ada tanda-tanda pembesaran, dan juga tidak ada seperti ada benjolan atau pembengkakan. Lanjut, sekarang saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan alat. Jadi saya dengar di daerah perutnya apakah ada kelainan atau tidak. Si adik. Dari pemeriksaan auskultasinya di sini masih normal ya, bising usus, tidak ada tanda-tanda terlihat bising usus seperti itu. Lanjut saya akan melakukan palpasi ya. Sebelum palpasi saya akan sedikit mengetuk Baik, dari hasil ketuk tadi juga masih normal, tidak ada tanda-tandanya suara abnormal. Lanjut, saya akan sedikit menyentuh. Baik, dari yang saya lakukan tadi juga tidak ada tanda-tanda pembekakan, pembesaran pada daerah sekitar perut adik. Lanjut, sekarang saya akan melihat bagian kelaminnya adik. Boleh dibuka sedikit ya. Lanjut, jadi daerah sekitar pantat atau anusnya masih terlihat normal, tidak ada tanda-tanda pembengkakan, dan juga di sini lubang anusnya masih terlihat normal, tidak ada yang menutupi. Lanjut ke daerah kelamin adiknya, di sini saya lihat masih normal, tidak ada tanda-tanda kemerahan, pembengkakan maupun pembesaran. Sekarang saya akan sedikit menyentuh di daerah genitalia adiknya ya. Apakah sakit, Dik? Tidak, dokter. Baik, daerah genitalianya masih normal, tidak ada tanda-tanda adanya massa maupun pembengkakan. Lanjut, sekarang saya akan memperhatikan daerah sekitar tangan. Tangannya di sini masih normal ya, Dek ya. Jadi di sini saya lihat tidak ada tanda-tanda kemerahan, pembengkakan maupun benjolan. Lanjut, saya akan melakukan sedikit penyentuhan. Baik, dari yang saya sentuh di sini tidak ada tanda-tanda patah tulang, tidak ada tanda-tanda pembekakan maupun pembesaran. Lanjut, tulang belakangnya boleh adik ke dokter. Nah, bentar. Baik, adiknya di sini masih normal yang saya lihat, tidak ada tanda-tanda mereng ke samping, ke depan maupun ke belakang. Saya agak sedikit sentuh Baik, di sini tulangnya juga masih normal, tidak ada tanda-tanda patah tulangnya. Tidak ada mereng ke samping, ke depan maupun ke belakang. Lanjut, kakinya. Baik, dari yang saya lihat kakinya juga masih normal, tidak ada tanda-tanda pembengkakan, kemerahan maupun tanda-tanda kaki ung. Lanjut, sekarang saya akan sedikit sentuh. Jadi dari saya sentuh juga tidak ada tanda-tanda patah tulang, benjolan maupun pembengkakan. Nah, bagaimana Dek? Apakah ada rasa sakit? Enggak, dokter, cuman masih sesak aja. Pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan mencuci tangan dan juga merapikan alat. Adik silahkan sama ibunya, Dokter. Adiknya tadi udah saya periksa. Gimana adiknya? Ada yang sakit? Cuman masih sesak aja ya. Jadi ibu, dari pemeriksaan tadi saya lakukan, saya memang menemukan beberapa keabnormalan di dalam tubuh adiknya. Seperti yang tadi ibu bilang, keluhannya sesak itu emang benar. Saya temukan saat saya menggunakan alat tadi yang stetoskop, itu saya mendengar suara yang tidak normal di paru-parunya. Lalu saat saya mengetuk di bagian parunya juga ada suara yang abnormal. Lalu saya juga melihat adiknya sangat melakukan usaha yang keras sekali untuk melakukan pernafasan seperti itu. Jadi adiknya memang sesak. Nah, untuk dugaan sementara, diagnosis sementara yang dapat saya tegakkan itu, adiknya menderita pneumonia, di mana pneumonia itu merupakan penyakit peradangan pada paru-paru adiknya. Namun ini masih diagnosis sementara yang Bu.
Jadi untuk menegakkan diagnosis pastinya, adiknya harus melakukan ronsen. Nah, namun di klinik saya niki tidak ada ronsen. Jadi saya akan rujuk adiknya ke bagian dokter spesialis ronsen atau spesialis anak yang memiliki ronsennya. Nah, sambil menunggu ronsennya nike, saya akan tetap memberikan obat ke adiknya karena jika di ronsen itu terjadi memang benar peradangan, berarti memang benar pneumonia. Tapi bisa juga jika tidak ditemukan peradangan, maka adiknya terkena bisa juga karena infeksi sesaknya nggih. Nah, untuk menunggu hasilnya nike, saya akan meresepkan obat untuk demamnya, batuknya, dan juga yang utama adalah sesaknya. Karena masih belum diduga kuat apa penyebab sesaknya, maka saya akan memberikan beberapa obat nggih. Nah, nanti obat yang sebelumnya ibu konsumsi paracetamol nike jangan sudah dulu konsumsinya nggih. Saya berikan obat yang baru. Nggih, dokter. Nah, nanti adiknya bisa mungkin pagi-pagi nih ke olahraga mungkin nggih untuk menunggu hasil ronsennya. Nanti setelah hasil ronsennya keluar, nanti bisa bawa ke sini untuk saya bacakan, atau misalnya sudah di dokter yang dokter spesialis anak, bisa di sana juga langsung nggih. Nggih, dokter. Baik. Baik Ibu, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ibu ada pertanyaan mengenai? Tidak ada sih, dokter. Tidak ada nggih. Sehat-sehat ya nggih, cepet-cepet sehatnya nggih. Terima kasih, dokter. Baik, karena sudah selesai saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, dokter.